welcome back to my channel. Hari ini aku mau bawain cerita tentang 5 sungai yang paling mengerikan di Indonesia. Sungai menjadi tempat utama untuk aktivitas manusia, mulai dari mengambil air, mandi, bekerja, dan sebagainya. Namun dalam praktiknya, sungai juga digunakan dalam kegiatan budaya dan adat setempat. Ada kalanya, sungai juga menjadi sebuah kuburan untuk orang-orang yang dengan sengaja dibuang ke sungai tersebut. Belakangan ini juga banyak kasus kan, kita menemukan mayat, ada orang yang dibunuh terus mayatnya dibuang ke dalam sungai kayak gitu kan. Jadi sedikit banyaknya orang-orang itu mengalih fungsikan sungai dari sumber kehidupan manusia menjadi tempat pembuangan mayat manusia. Hingga akhirnya sungai yang seharusnya jernih, bersih, damai, dan adem berubah menjadi berwarna merah, berbau anyir, dan menakutkan. Sungai yang paling mengerikan di Indonesia pertama, salah satu tragedi kelam yang pernah terjadi di Indonesia adalah tragedi Poso, di mana di sana terjadi konflik antar agama yang menyebabkan gugurnya atau yang menyebabkan tewasnya berpuluh-puluh atau ratusan nyawa yang tidak berdosa. Anak-anak dan wanita yang tidak bersalah harus direnggut nyawanya secara paksa. Bahkan mayat-mayat mereka ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan dan begitu sadis. Dan salah satu kasus yang menjadi sorotan tajam yaitu kasus penyerangan dan pembantaian pesantren Wali Songo, di mana mereka semua dibantai kemudian mayat-mayatnya dibuang ke Sungai Poso. Menurut penduduk setempat, dari pagi menjelang siang mereka menemukan lebih dari 70 mayat yang mengambang dan ikut mengalir di aliran Sungai Poso. Hingga petang menjelang, mayat-mayat itu terus bertambah. Dan lebih sadisnya lagi, mayat-mayat yang mereka temukan kebanyakan adalah kaum wanita dan anak-anak yang notabene tidak bisa menyerang dan tidak mempunyai kekuatan untuk bertahan. Tapi mereka dibunuh secara brutal dan sangat sadis. Sungai paling mengerikan di Indonesia yang kedua adalah di Desa Batu, Kecamatan Bumiaji, Desa Sumber Berantas, terdapat sebuah sungai yang memiliki mata airnya sendiri. Dan sungai ini merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa. Ketika pembantaian massal tahun 1965 itu pecah, warga setempat tidak ada yang berani mendekati sungai ini. Karena di sungai ini, airnya berubah menjadi berwarna merah. Menurut warga, mayat-mayat yang mengapung di sungai ini rata-rata tidak memiliki kepala. Dan mereka juga tidak tahu hingga saat ini kepala-kepala itu berada di mana atau dikuburkan di mana. Jadi pada saat itu kemungkinan besar ketika para warga turun ke sungai untuk melakukan kegiatan MCK-nya, mereka menemukan puluhan bahkan ratusan mayat tanpa kepala yang mengapung memenuhi Sungai Berantas dan darah dari leher para korban mencemari air sungai sehingga air Sungai Berantas yang notabene berwarna jernih berubah menjadi berwarna merah dan berbau anyir. Sungai mengerikan di Indonesia yang ketiga. Agak bingung juga ya, sungai ular ini maksudnya apa? Apa karena banyak ular di sungai tersebut atau ada sebab lain sehingga sungai ini disebut dengan sungai ular? Tapi sungai ini terletak di Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Debagai. Sungai ini dulunya dijadikan tempat penjagalan terduga PKI. Sungai ini juga dulunya berubah warna menjadi merah loh. Karena mayat-mayat korban pembantaian begitu dibantai, ditebas atau ditembak atau diapakan, itu langsung masuk ke dalam sungai kan. Jadi darah mereka yang baru keluar dari tubuh itu ya tadi mencemari air sungai sehingga air sungai itu berubah warna. Baru-baru ini sungai ular ini juga menjadi latar sebuah film yang berjudul The Act of Killing yang disutradarai oleh Joshua Oppenheimer. Dan dalam film ini sendiri penonton disuguhkan gambaran penjagalan itu seperti apa. Sampai saat ini aku belum pernah nonton film ini, tapi karena aku udah tahu judulnya dan udah tahu gambaran filmnya, sepertinya bagi kalian penyuka film horor, film ini juga cukup rekomendasi untuk ditonton sendirian di malam hari. Yang mengerikan di Indonesia yang keempat adalah
Sungai Mentaya ini sendiri berada di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan tepat itu berada di sini tempat saya duduk sekarang ini adalah Kota Sampit. Seperti pernah saya bahas sebelumnya, Kota Sampit ini pernah mengalami sebuah tragedi antar etnis di tahun 2001, tepatnya tanggal 18 Februari, di mana banyak memakan korban jiwa dan juga banyak mayat-mayat yang kondisinya juga tanpa kepala dibuang dan hanyut di Sungai Mentaya. Sungai Mentaya ini cukup lebar dan cukup panjang ya. Dari beberapa sumber yang saya dengar, katanya di spot-spot tertentu di Sungai Mentaya ini memiliki penunggu, di mana mereka bisa saja berbuat jahil atau berbuat semau mereka. Ketika ada kapal melintas, mesin kapal bisa tiba-tiba mati, padahal keadaan mesin itu baik-baik aja, udah dicek ke sana kemari kondisinya bagus gitu, tapi kapal itu tidak mau menyala. Sampai akhirnya kapten kapal diberitahu oleh warga setempat untuk menaburkan beras kuning sambil meminta izin kepada penunggu sungai itu kan, minta izin supaya dia bisa lewat, permisi lah ibaratnya gitu. Setelah mereka menabur beras kuning dan minta izin, secara ajaib mesin kapal bisa menyala dan kapal bisa berjalan seperti semula. Bahkan dulu setelah 2 apa 3 sekitar 4 bulanan setelah tragedi Sampit kan, itu pernah tersiar kabar, pernah masuk koran juga loh, dan itu sempat viral diperbincangkan oleh seluruh warga Sampit. Katanya tiba-tiba dari dalam Sungai Mentaya itu muncul sebuah masjid, yang mana di dalam masjid itu terdengar suara orang mengaji dengan sangat indah. Pokoknya suara ramai orang mengaji, dan masjid itu terapung, dia hanyut di atas Sungai Mentaya. Dan saya tidak tahu ya itu asli atau cuma hoax semata, cuman cerita ini sempat viral dan sempat menghebohkan di Kota Sampit. Sungai paling mengerikan yang terakhir yaitu Bengawan Solo, ada lagunya loh guys. Bengawan Solo, riwayatmu itu gak hafal. Jadi di Bengawan Solo ini itu juga terjadi pembantaian, kalau tidak salah ya juga di tahun 1965 ini kan. Jadi ada jembatan itu namanya Jembatan Bacem. Jembatan itu membentang di atas aliran Sungai Solo. Dari atas jembatan inilah para tentara mengeksekusi para tahanan atau terduga PKI. Mereka langsung ditembak dari atas, ditembak atau ditebas atau diapain. Pokoknya intinya mereka dieksekusi kan, dijagal di atas situ, dan mayatnya langsung jatuh ke Sungai Bengawan Solo. Dan dari beberapa kesaksian para nelayan, mereka menemukan ikan yang mana di dalam perut ikan itu terdapat jari-jari manusia. Itu berarti kan mayat-mayat itu tidak dibersihkan atau mayat-mayat itu tidak ditemukan orang untuk dikuburkan secara layak, tapi mereka terurai dengan sendirinya di dalam air, sehingga para ikan itu memakan bagian-bagian tubuhnya dan tertinggal di dalam perut ikan. Oke guys, kesimpulannya adalah seperti apapun konflik itu, berat, ringan, atau dalam bentuk apapun, konflik agama, konflik antar etnis, konflik antar warna kulit, konflik pemilihan presiden, konflik pemilihan Pak Lurah sekalipun, tidak ada konflik yang berdampak baik untuk kita semua. Semua konflik terjadi dan itu memiliki dampak buruk untuk kehidupan kita, untuk kehidupan anak cucu kita, untuk perkembangan negeri kita. Jadi sebaiknya sebagai manusia normal yang masih bisa berpikir, kata mama saya, kalau masih otaknya itu masih ada di kepala, bukan di telapak kaki, sebaiknya kita menjauhi segala jenis macam konflik. Kenapa? Kita memang berbeda kulit, tapi warna tulang kita itu sama. Kita memang berbeda bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Dayak, bahasa Banjar, bahasa Bali, bahasa segala bahasa, tapi kita satu Indonesia. Bagi kalian yang menang dalam sebuah konflik, tidak akan menaikkan derajat kalian di sisi Tuhan. Dan kalian yang kalah dalam sebuah konflik tidak akan menurunkan derajat kalian di sisi Tuhan. Kita semua sama. Yang dipikir, yang dilihat oleh Tuhan adalah bagaimana pahala dan dosa kita. Oleh karena itu jauhi segala macam konflik yang ada di dunia ini. Dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. See you again.